Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Helmi Nugroho dari kelas TK 2C dengan NIM 3.33.24.2.15. Pada video kali ini, kita akan membahas suatu konsep penting dalam dunia antena atau telekomunikasi yang bisa disebut yaitu apertur antena atau antena apertur. Nah, mari kita lihat konsep dasar atau konsep apertur antena. Secara sederhana, apertur antena adalah wilayah atau area permukaan dari sebuah antena yang bertugas untuk menangkap gelombang elektromagnetik. Nah, secara definisi, apertur antena adalah representasi matematis dari wilayah atau luas permukaan antena yang berfungsi secara aktif dalam mengumpulkan gelombang elektromagnetik yang melintas dari udara bebas. Karakteristik tangkapan yaitu menjelaskan seberapa efisien antena dalam menyerap energi dari radiasi gelombang yang datang, kemudian mengkonversikannya menjadi daya listrik yang diteruskan ke beban penerima. Nah, mari kita bayangkan jika sebuah jaringan memiliki seberapa baik antena tersebut menangkap sinyal di udara sangat bergantung pada sebuah karakteristik area setaranya. Nah, pada kali ini kita akan membahas karakteristik ini dengan 5 jenis area. Yang pertama yaitu area fisik, yang kedua area pengumpul, yang ketiga area efektif, yang keempat area hamburan, dan yang kelima atau yang terakhir adalah area rugi-rugi. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu apertur fisik. Apertur fisik yang sesuai namanya yaitu dimensi fisik atau ukuran nyata dari struktur antena yang berlangsung dari berhadapan dengan gelombang elektromagnetik. Atau bisa dijelaskan dengan apertur fisik ini merujuk pada ukuran geometris real dari penampang fisik bukaan permukaan antena. Bisa dicontohkan dengan salah satu antena ini yaitu antena horn. Luas fisiknya secara langsung dari dimensi mulut corong dengan dirumuskan menghitungnya AP sama dengan A kali B. Nah, dari contoh tersebut, antena tanduk atau antena horn di layar tersebut, apertur fisiknya adalah luas dari penampang bukaannya. Rumus sederhananya yaitu yang saya sebutkan tadi yaitu AP sama dengan A kali B. A kali B yang dimaksud yaitu panjang kali lebarnya. Secara teoritis atau idealnya, kalau kita mau menghitung seberapa daya yang diterima atau seberapa besar yang diterima antena, kita tinggal mengalikannya dengan kepadatan daya rata-rata gelombang yang datang dengan luas fisik ini. Tapi perlu diingat, kalau perhitungan ini baru nilai idealnya, bukan nilai di lapangannya. Atau bisa disebut nilai di atas kertasnya, atau ya begitulah. Nah, masuk ke jenis area yang kedua yaitu apertur pengumpul. Apa sih perbedaan antara apertur pengumpul dan apertur fisik? Di sini kita tidak lagi hanya melihat ukuran fisiknya, namun kita juga sudah masuk ke dalam parameter internal antena seperti gain atau bisa disebut penguat, pola radiasi, dan efisiensi. Sederhananya yaitu apertur pengumpul ini menjelaskan tentang sensitivitas arah dari antena. Antena akan menangkap gelombang elektromagnetik secara maksimal kalau sinyalnya datang pas dengan arah sebuah antena tersebut. Misalnya kalau sebuah antena menghadapnya ke depan, maka sinyalnya juga menghadap ke depan, maka itu akan
mendapatkan daya yang besar. Atau sebaliknya, jika sebuah antena menghadap ke depan namun sinyalnya itu dari arah samping atau dari arah belakang, maka daya yang dikumpulkan pun pasti akan kecil atau lebih sedikit dari arah yang sama-sama berhadapan. Nah, di pembahasan berikutnya yaitu kita membahas efisiensi aparaturnya, yaitu bisa kita lihat kalau aparatur efektif itu hanya 60% dan daya hamburannya itu 40%. Bisa dilihat bahwa perhitungan teoritis tidak bisa menyamakan seperti perhitungan pada lapangannya. Di lapangan nilai efisiensinya aparatur seperti rumus ini, AP sama dengan AE per AP, umumnya berkisaran di angka 60%. Berarti hanya sekitar 60% yang didapat atau penampang ukuran fisik antena yang sukses dikonversikan menjadi daya listrik nyata. Sedangkan energi sisanya berhamburan dan rugi material. Nah, dari pembahasan tersebut kita lihat kalau yang kita bisa ambil itu hanya 60% dan 40%-nya itu hamburan atau rugi material atau loss-nya bisa disebut. Selanjutnya yaitu kita membahas aparatur hamburan atau yang kita bahas di area sebelumnya. Nah, lalu kemana sih tadi perginya loss atau hamburannya sisa daya yang tidak berhasil diserap? Sisa daya yang tidak diserap tadi aparatur hamburan kita bahas di aparatur hamburan. Ketika gelombang elektromagnetik mengenai antena, tidak semua energinya mau masuk ke dalam kabel atau sistem area kita. Sebagian gelombang justru akan dipantulkan atau dihamburkan kembali ke ruang bebas. Fenomena hamburan ini paling sering terjadi di bagian ujung tajam atau edges atau di sepanjang garis perbatasan fisik antena. Area tempat terjadinya pemantulan sinyal inilah yang disebut aparatur hamburan. Nah, kita bisa lihat seperti gambar di samping ini, titik-titik tajam ini merupakan salah satu tempat tersulit untuk menyerap dayanya. Aparatur hamburan memodelkan bagian energi gelombang datang yang tidak mampu diserap atau sistem sirkuit antena. Sebaliknya, antena tersebut dipantulkan atau dipancarkan kembali ke radiasi secara liar ke udara bebas. Nah, jawaban dari kemana sih tadi daya yang hilang tadi? Daya yang hilang tadi akan dipantulkan atau dikembalikan radiasi secara liar ke udara bebas. Fenomena pemantulan atau hamburan ini mayoritas terkonsentrasi di sepanjang tepi tajam edges atau sepanjang tepi-tepi tajam ini, serta batas sambungan luar dari sasis fisik antena. Nah, next kita bahas aparatur rugi-rugi. Nah, pada jenis area terakhir ini yang namanya aparatur rugi atau loss aparatur mempresentasikan area hilang energi gelombang karena berubah menjadi panas atau redaman di dalam struktur antena itu sendiri. Ada beberapa penyebabnya. Yang pertama yaitu tapering loss atau timbul akibat ketidakmerataan amplitudo dan distribusi fase di sepanjang mulut bukaan bidang antena. Yang kedua yaitu scattering loss, yaitu rugi akibat adanya pantulan gelombang liar di bagian perbatasan dan sambungan mekanis antena. Dan yang terakhir atau ketiga, head loss, merupakan bentuk disipasi akhir di mana semua rugi konduksi dan dielektrik bermutasi menjadi energi terminal.
Nah, ringkasan yang kita dapat dari materi ini yaitu kelima jenis apertur ini membantu kita memahami bagaimana sebuah antena bekerja dalam menerima sinyal, beberapa efisiensi prosesnya, dan kemana saja hilangnya daya atau sinyal tersebut yang tidak ditangkap. Mungkin itu saja pemaparan materi saya mengenai apertur antena. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Helmi Nugroho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.